yang berbunyi, "Government is not to be regarded as an end in itself. Government is a means to be adopted to advance the best interests of the social organism. The state exists for the sake of society, not society for the sake of the state." Yang artinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pemerintah tidak boleh dianggap sebagai tujuan itu sendiri. Pemerintah adalah alat yang harus disesuaikan secara bebas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Negara ada untuk kepentingan masyarakat, bukan masyarakat ada untuk kepentingan negara. Pernyataan tersebut berasal dari Woodrow Wilson yang dikutip dalam bukunya berjudul The State, Elements of Historical and Practical Politics, edisi revisi 1911. Kutipan tersebut merupakan pandangan Woodrow Wilson terhadap administrasi publik dan peran pemerintah, di mana pemerintah hanyalah sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus bekerja demi masyarakat, bukan malah sebaliknya. Thomas Woodrow Wilson, atau yang kita kenal lebih dekat dengan nama Woodrow Wilson, merupakan mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-28, sekaligus penggagas Liga Bangsa-Bangsa. Sejak kecil, Wilson menderita disleksia, sehingga ia baru belajar membaca setelah berusia 10 tahun. Meskipun demikian, ia memiliki minat yang besar dalam mempelajari politik dan sastra. Woodrow Wilson adalah tokoh politik dan akademisi Amerika yang dikenal sebagai guru besar dalam politik. Ia lahir tahun 1858 di Stoughton, Virginia. Ia lahir dari keluarga yang religius dan berpendidikan. Ayah Wilson, Joseph Ruggles Wilson, adalah seorang pendeta Presbyterian yang pindah ke Virginia dari Ohio dan merupakan putra imigran Skotlandia Irlandia. Ibunya, Janet Woodrow, putri seorang pendeta Presbyterian, lahir di Inggris dari orang tua keturunan Skotlandia. Wilson adalah satu-satunya presiden sejak Andrew Jackson yang memiliki orang tua kelahiran luar negeri. Wilson awalnya kuliah di Davidson NC College, tetapi setahun kemudian ia mengundurkan diri. Kemudian, ia menempuh pendidikan di College of New Jersey yang kemudian berubah menjadi Universitas Princeton. Di Princeton, pada tahun 1890, ia menjadi profesor ilmu hukum dan ekonomi politik dan menjadi presiden universitas tersebut pada tahun 1902 sampai 1910, di mana ia melakukan reformasi pendidikan dan memperkuat sistem penelitian. Setelah lulus dari Princeton pada tahun 1879, Wilson belajar hukum di Universitas Virginia. Setelah 2 tahun praktik hukum yang membosankan, akhirnya ia meninggalkan karir hukumnya untuk studi pascasarjana di bidang pemerintahan dan sejarah di Universitas Johns Hopkins. Di Johns Hopkins, ia menulis Congressional Government yang diterbitkan pada tahun 1885. Buku itu yang hingga kini masih dikagumi sebagai studi tentang pembuatan undang-undang dalam pemerintahan Amerika Serikat, yang kemudian diterima sebagai disertasinya dan ia menerima gelar PhD dari Johns Hopkins pada tahun berikutnya. Publisitas yang didapat Woodrow Wilson saat menjadi presiden Universitas Princeton menarik perhatian tokoh konservatif dari Partai Demokrat, sehingga ia dicalonkan sebagai gubernur pada tahun 1910. Wilson kemudian terjun ke politik dan menjadi gubernur New Jersey pada tahun 1911 sampai 1913, lalu terpilih sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 1912. Ia menerapkan berbagai reformasi ekonomi dan bisnis melalui program The New Freedom. Woodrow Wilson berhasil memenangkan pemilu karena suara Partai Republik terpecah akibat pencalonan mantan Presiden Theodore Roosevelt melalui Partai Baru atau Partai Progresif. Meskipun Wilson hanya meraih 42% suara rakyat, ia menang telak di sistem perwakilan Electoral College. Dalam kampanyenya, Wilson menawarkan program kebebasan baru untuk menandingi nasionalisme baru mirip Roosevelt. Wilson juga mencatat sejarah sebagai orang selatan pertama yang menjadi presiden setelah era Perang Saudara. Presiden Wilson memaksimalkan jabatannya untuk menerapkan ide pemerintahan layaknya Perdana Menteri dengan menyusun program legislatif sendiri dan hadir langsung di Kongres. Didukung William Jennings Bryan dan Louis Brandeis, ia memimpin agenda kebebasan baru atau New Freedom dan memaksa Kongres bekerja intensif selama 18 bulan, tepatnya pada tahun 1913 sampai 1914 untuk meloloskan kebijakan progresif. Pendekatan Wilson membuahkan hasil yang luar biasa.
Ia meraih kemenangan pertamanya dengan melewati tarif Underwood-Simmons pada tahun 1913 yang mengurangi bea masuk impor untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Untuk menutup kekurangan pendapatan akibat tarif baru, diberlakukan pajak penghasilan sesuai aturan amandemen konstitusi yang baru. Kemenangan kedua Wilson datang ketika setelah berbulan-bulan perdebatan dan tawar-menawar yang sulit mengenai reformasi perbankan dan mata uang. Kongres pada tahun 1913 mengesahkan undang-undang yang menciptakan pajak penghasilan federal yang tetap menjadi lembaga pemerintah paling berpengaruh dalam urusan ekonomi. Kemenangan ketiga tercapai dengan disahkannya dua undang-undang penting pada tahun 1914. Pertama, Undang-Undang Antitrust Clayton yang memperketat aturan melawan monopoli bisnis dan melindungi serikat pekerja dari perintah pengadilan. Bersamaan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Federal Trade Commission, Komisi Perdagangan Federal, yang membentuk lembaga khusus untuk mengawasi dan menindak praktik bisnis yang tidak sehat. Woodrow Wilson melanjutkan reformasi pada tahun 1916 dengan mendorong undang-undang untuk membantu petani, melindungi pekerja, melarang pekerja anak, menaikkan pajak, dan menetapkan jam kerja 8 jam bagi pekerja kereta api. Kebijakan ini bertujuan memperkuat peran pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, masa jabatan pertama Woodrow Wilson juga memiliki sisi negatif, terutama dalam masalah ras. Meskipun ia lahir dan dibesarkan di selatan, pandangannya tentang ras mencerminkan sikap banyak orang kulit putih pada saat itu yang kurang peduli terhadap ketidakadilan yang dialami oleh warga Afrika Amerika. Beberapa anggota kabinetnya yang berasal dari selatan mendorong penerapan kebijakan segregasi ras di pemerintahan federal, dan Wilson mengizinkan kebijakan tersebut berjalan. Akibatnya, pegawai kulit putih dan Afrika Amerika dipisahkan di tempat kerja dan fasilitas umum. Kebijakan ini memicu protes dari organisasi hak sipil seperti National Association for the Advancement of Colored People, serta mendapat keberatan dari sebagian anggota Partai Demokrat dan kaum progresif Republik. Tekanan dan berbagai masalah praktis akhirnya memaksa pemerintah mencabut beberapa bentuk diskriminasi yang paling jelas. Tetapi, sebagian besar sistem segregasi tetap dipertahankan. Dampaknya, jumlah dan presentasi pegawai Afrika Amerika dalam pemerintahan federal menurun secara signifikan. Pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914 bersamaan dengan meninggalnya istri Woodrow Wilson, sehingga Wilson merasa sangat terpengaruh akan hal itu. Awalnya, pemerintah Amerika Serikat bersikap netral. Tetapi, serangan kapal selam Jerman dan blokade laut oleh Britania Raya membuat situasi semakin tegang, terutama setelah kapal Lusitania ditenggelamkan dan menewaskan banyak warga Amerika. Wilson meminta rakyat tetap tenang, tetapi ia juga memperkuat militer dan menekan Jerman yang menyebabkan Menteri Luar Negeri William Jennings Bryan mengundurkan diri. Pada 1916, Jerman berjanji mengurangi serangan, sehingga ketegangan sementara mereda meskipun hubungan Amerika dengan Britania Raya tetap memburuk. Woodrow Wilson berhasil memenangkan pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 1916 dan menjadi anggota Partai Demokrat pertama sejak Andrew Jackson yang bisa menjabat sebagai presiden selama 2 periode berturut-turut. Ia menang dengan selisih tipis dari lawannya, Charles Evan Hughes dari Partai Republik. Kemenangannya dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama, adanya slogan kampanyenya yang berbunyi "He kept us off of war", yang artinya dia telah menjauhkan kita dari perang, membuat warga percaya bahwa Wilson mampu menjaga Amerika tetap aman dan tidak terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Kedua, keberhasilannya dalam kebijakan progresif di dalam negeri, seperti melindungi hak pekerja dan membantu petani, sehingga rakyat merasa kebijakannya menguntungkan mereka. Setelah terpilih kembali, Wilson mencoba menghentikan Perang Dunia Pertama dengan menawarkan mediasi dan menyerukan perdamaian tanpa kemenangan, serta membentuk Liga Bangsa-Bangsa. Namun, usaha damai ini gagal karena Jerman kembali menyerang kapal-kapal dengan kapal selam dan mengirim telegram Zimmermann, yaitu pesan rahasia yang mengajak Meksiko untuk berperan melawan Amerika Serikat. Hal ini membuat Wilson akhirnya memutuskan untuk ikut perang. Pada 2 April 1917, ia meminta Kongres menyatakan perang untuk melindungi demokrasi. Sebagai presiden perang, Wilson bekerja efektif dan menyerahkan urusan militer kepada Jenderal John J. Pershing dan membuat mobilisasi ekonomi secara besar-besaran. Melalui undang-undang wajib militer, jutaan tentara berhasil dikerahkan di Eropa.
Dukungan Amerika membantu sekutu hingga Jerman menyerah pada 11 November 1918. Setelah meninggalkan jabatan presiden pada tahun 1921, Woodrow Wilson tinggal di Washington, D.C. hingga meninggal pada 1924. Meski sakit, ia tetap yakin Amerika Serikat akan bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Ia dimakamkan di Katedral Nasional Washington dan menjadi satu-satunya presiden yang dimakamkan di ibu kota. Saat Perang Dunia Pertama, Wilson awalnya netral, tetapi pada tahun 1917 membawa Amerika ikut perang dan mengusulkan 14 poin sebagai rencana perdamaian, serta berperan dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Setelah terkena stroke, ia pensiun dari politik. Meskipun reputasinya sempat menurun, visinya tentang kerjasama internasional kemudian menjadi dasar terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia dikenal sebagai pemimpin idealis yang berpengaruh di tingkat nasional dan dunia. Adapun kontribusi Wilson terhadap studi administrasi publik dapat dilihat dalam beberapa bidang utama. Yang pertama, ada pendekatan ilmiah dan sistematis. Wilson menekankan perlunya pendekatan ilmiah dan sistematis dalam pengelolaan urusan publik. Ia percaya bahwa prinsip-prinsip manajemen bisnis dapat diterapkan pada sektor utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, pemisahan politik dan administrasi. Wilson mengusulkan gagasan pemisahan politik dan administrasi dengan alasan bahwa pertimbangan politik tidak boleh mempengaruhi keputusan administratif. Ia percaya bahwa administrator harus diangkat berdasarkan kualifikasi dan keahlian mereka, bukan berdasarkan koneksi politik. Yang ketiga, ada pelatihan profesional. Wilson menekankan pentingnya pelatihan profesional bagi administrator. Ia percaya bahwa administrator harus menerima pendidikan dan pelatihan khusus untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan pelayanan publik. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas. Wilson menekankan perlunya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Gagasan dan konsep dari Woodrow Wilson tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap administrasi publik dalam bidang studi dan praktik. Kontribusinya terhadap disiplin ilmu sangat berpengaruh hingga saat ini dan masih sangat relevan digunakan dalam pelayanan publik di Indonesia ataupun di seluruh dunia.